saya Hananis Piani, merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Tinggiran Baru 1, Kabupaten Barito Kuala. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Wan Hastini. Beliau merupakan wali kelas 5 dari SDN Tinggiran Baru 1. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat walaupun agak sedikit batuk Bu. Alhamdulillah, semoga cepat sembuh Bu ya. Iya Bu. Ya, nah Ibu, kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi yang nantinya saya akan masuk ke kelas Ibu untuk mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu. Begitu ya Bu ya. Adapun tujuan kita melakukan supervisi ini adalah untuk ya Bu ya mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, ini merupakan persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran. Nah, jadi diharapkan dari pembicaraan kita hari ini Ibu Wana menjadi lebih siap, kemudian lebih percaya diri ya Bu ya, jadi dapat memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid-muridnya. Bersedia ya Bu ya? Insyaallah bersedia Bu. Jadi di dalam percakapan kita kali ini Bu ya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan dari pembelajaran Ibu. Jadi kira-kira apa tujuan yang Ibu ingin capai dari pembelajaran Ibu nanti? Gitu ya Bu ya. Jadi Bu, tujuan pembelajaran yang akan kami capai pada pembelajaran kami yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan peran makhluk hidup pada rantai makanan, dan tujuan yang ketiga itu peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar Bu. Kira-kira seperti itu Bu tujuan yang ingin dicapai. Oke, baik Bu. Jadi ada 3 tujuan Bu ya yang ingin Ibu capai Bu ya. Ya, insyaallah, Bu. Bu, jadi bagaimana nih Bu dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu nanti akan lakukan observasi di kelas? Apa saja kira-kira Bu? Terkait dengan area pengembangan ini area pengembangan dalam pembelajaran ini meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan termasuk juga keterampilan tentang sikap ini yang termuat dalam profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong karena nanti ada kegiatan berkelompok Kemudian penilaian pengetahuan terkait tentang peran makhluk hidup dan rantai makanan. Nah, dari penilaian keterampilannya terkait tentang membuat bagan rantai makanan dan mempresentasikannya di depan kelas setiap kelompoknya. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi ada 3 yang area yang Ibu ingin kembangkan Bu ya. Jadi dari sikap tadi Bu ya, ada pengetahuan dan juga keterampilan. Oke, baik Bu. Baik Ibu. Kemudian Bu, hari ini saya juga ingin mendengar nih Bu ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Wana terapkan nanti di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian Bu model pembelajarannya, atau juga dari metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Insyaallah Bu, strategi itu yang berdiferensiasi, kemudian model pembelajarannya discovery learning kemudian metodenya kami menerapkan diskusi, kemudian tanya jawab, dan sistem kelompok Oke. Jadi strategi yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian model pembelajarannya dengan discovery learning, metodenya tanya jawab serta diskusi kelompok. Gitu ya Bu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan media yang nanti akan Ibu gunakan di kelas Bu? Medianya laptop, kemudian alat bantu yang speakernya, ada proyektornya, tentunya jaringan internet
Oke. Tapi nanti ada menggambar bagian misalnya diperlukan karton, Bu. Oh, jadi media yang ibu gunakan nantinya seperti laptop, Bu ya, Iya. speaker, Iya. proyektor juga, jaringan internet, Bu ya. Kemudian karton tadi untuk membuat bagan. Oke, baik Bu. Nah kira-kira kapan nih Ibu Wana akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan? Harinya kapan? Mungkin jam keberapa Ibu? Bu. Menurut kayak jadwal di kelas bola, jadi Oke. ada pembelajaran IPAS ini ada di hari Rabu, Bu. Hari Rabu. Jadi di jam ke-1 dan ke-2 pulang. Oke, jadi hari Rabu di jam ke-1 dan ke-2 Bu ya. Rabu berikutnya pula. Rabu berikutnya. Seminggu Oke, siap, lagi Bu. lah. Itulah pula. Seminggu lagi Bu ya, Rabu yang akan Rabu depan Iya, berarti. iya. Jadi mempersiapkan kelengkapannya dulu pula. Oke Bu. Pula jadi sesuai janji kita hari ini berarti nanti hari Rabu depan Iya. jam pertama dan kedua. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya. Berarti nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan mengamati, melihat dan mencatat. Nah, jadi apa yang terjadi selama proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Gitu ya Bu ya. Oke. Nah, jadi setelah Ibu nanti melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir, Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktek, gitu ya Bu ya. Kemudian sebelum saya akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran yaitu media yang akan saya gunakan nanti sehingga saya bisa mempersiapkan medianya dari sekarang. Oke, jadi semoga nanti Ibu bisa menyiapkan media sebaik-baiknya Bu ya, yang tepat dengan kebutuhan pembelajaran Ibu hari Rabu depan. Demikian percakapan kita hari ini. Selamat bertemu kembali di kegiatan observasi dan juga kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wana. Rantai dan jaring makanan. Kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Yang pertama, Mulai dari kelas dulu. Nggak usah lama yang dulu.
herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan binatang karnivora Singa makan jerapah. Jerapah dimakan juga. Ayo, makan oleh ambil mata talinya. Oleh ular, mana ularnya? Oke, ambil ular. Nah, sebelah mana lagi? Ular dimakan oleh elang. Ambil bukan talinya. Enggak. Oke, pegang masing-masing. Jangan dikuliwis ya. Ya. Oke, pegang. Pegang. Lepas itu. Oke. Yang bilanya elang yang mati berarti dia diuraikan oleh pengurai oleh bakteri. Jadi seperti inilah gambaran rantai. Ikan kecil dimakan ikan besar, dimakan paus bergigi dan benih. Ini adalah plankton yang dimasak zooplankton. Kali ini zooplankton dimakan ikan kecil, ikan kecil dimakan ikan besar, ikan paus bergigi mati menjadi jamur. Ekosistem sawah. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular mati menjadi jamur. Sawah dan ada satu lagi. Kita belajar tentang rantai makanan. Apa tadi rantai makanan? Makan, Peristiwa makan dan dimakan. Di dalam rantai makanan ada yang namanya produsen, yaitu apa? Tuhan disebut produsen karena dia bisa mengolah makanannya sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan konsumen. Kalau di ekosistem sawah, konsumen yang pertama apa? Tikus bisa, yang dia tadi kemudian tikusnya dimakan oleh ular bisa. Jika-jika enak kon. Ayo siap gerak. Jangan depan gerak. Mundur. Siap gerak. Istirahat di tempat gerak. Siap gerak. nih, bergerak.
Berjumpa lagi dengan saya Hana Rizkiani SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Pinggiran Baru 1, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala. Nah, hari ini saya kembali ditemani oleh Bu Wana Hastini SPD. Beliau merupakan wali kelas 5 dari SDN Pinggiran Baru 1. Yang kemarin beliau juga sudah melaksanakan kegiatan observasi, yaitu merupakan bagian dari supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu Wana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya Bu ya. Jadi hari ini Bu kita akan melakukan kegiatan lanjutan dari observasi kelas Ibu kemarin. Nah, jadi hari ini adalah pasca observasi atau kegiatan akhir Bu di kegiatan supervisi akademik kita. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi di kelas dalam pembelajaran Ibu yang telah lalu? Perasaan saya alhamdulillah rasa senang karena bisa mempraktekkan apa yang Ibu arahkan di dalam kelas lulus. Istilahnya ada sedikit penambahan ilmu pengetahuan pula. Alhamdulillah. Jadi senang Bu ya, ini Senang. tidak ada rasa tegang atau rasa terpaksa gitu Bu. Alhamdulillah tidak Bu. Ya, Karena kan untuk pengembangan diri ulun sendiri pula. Oke Bu. Baik Bu ya. Kemudian bisa Bu diceritakan kembali tentang area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas ketika Ibu melaksanakan observasi kelas kemarin. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan seperti apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran yang sudah Ibu praktekkan kemarin di kelas ini. Adapun area pengembangannya pula dalam pembelajaran yang dipraktekkan kemarin itu meliputi penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan pula. Dalam pengembangan penilaian sikap yang dinilai terkait tentang sikap dalam yang tercantum dalam profil pelajaran Pancasila, yaitu sikap bergotong royong. Karena kan anak-anak bekerja dalam kelompok pula. Kemudian penilaian pengetahuan terkait tentang peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Jadi nanti itu Bu diberi soal. Nah, soal sumatif di akhir pembelajaran ini. Kemudian penilaian keterampilan ini terkait tentang membuat bagan rantai makanan. Jadi karena berdiferensiasi kemarin Bu, jadi setiap kelompok itu berbeda. Ada tiga proyek. Ada yang membuat diorama, ada yang membuat gambar bagan rantai makanan pula, kemudian ada yang membuat karya tulisnya. Jadi berbeda ya Bu ya, Berbeda masing-masing kelompok. Ya. Dan itu mereka presentasikan setiap kelompoknya Bu. Jadi 3 area pengembangan yang tadi sudah Ibu lakukan, dari sikap Bu ya, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan. Dengan tugas masing-masing kelompok tadi sudah dibedakan berdasarkan itu sudah diukur Bu ya kemampuan masing-masing ya Bu ya. Oke. Satu. Oke, Bu. Nah, dari area pengembangan tadi yang sudah Ibu jelaskan, kalau menurut Ibu nih Bu, apakah area pengembangan yang Ibu inginkan itu keseluruhannya sudah berhasil Ibu laksanakan di kelas atau tidak? Ya. Kalau menurut saya pula area pengembangan yang ada di kelas kami itu lumayan berhasil pula, walaupun ada beberapa kekurangan. Dari segi sikap tadi kan tentang bergotong royong, alhamdulillah anak-anak itu mengerjakan emang bergotong royong Bu, kerjasamanya bagus. Sudah terlihat kerjasamanya ya Bu? Kerjasamanya bagus pula. Kemudian dari sikap pengetahuannya itu lumayan Bu, dari hasil nilai simatiknya lumayan bagus pula. Kemudian dari segi keterampilan ini kan anak-anak mempresentasikan Bu. Nah, di sini anak-anak sudah berani berbicara di depan teman-temannya Bu, walaupun tidak sesempurna mungkin Bu. Oke. Kalau mendengar dari penjelasan Ibu nih berarti berhasil nih sudah Bu area pengembangan yang memang Ibu ingin laksanakan sesuai dengan rencana ya Bu ya. Namun belum seperti itu, walaupun ada beberapa kekurangan di beberapa bagian. Jadi ada kekurangan
kurang sedikit, namun itu wajar Bu, karena ini kan memang proses ya Bu ya. Oke. Nah, menurut Ibu ya Bu, ada tidak kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Mungkin Bu ada kendalanya dari segi anak Bu lah. Karena di kelas itu ada beberapa anak yang kurang lancar membaca. Lancar membaca Bu ya. Kemudian kalau berikutnya mungkin kalau yang sudah agak siang anak ini fokusnya agak kurang Bu. Nah seperti itu. Jadi ada beberapa anak yang kurang membaca, ada berapa Bu? Ada 5 orang Bu di kelas itu yang kurang lancar membaca. Apa sudah bisa mengeja Bu anak tersebut Bu? Ada yang sudah mulai bisa mengeja, ada yang belum, tapi dia mengenal huruf Bu. Oke. Karena sudah kelas 5 Bu ya, jadi itu merupakan kendala yang cukup ini juga Bu. Nah, kemudian kurang fokus tadi Bu ya, karena sudah waktu sudah ini Ini ya sudah Bu. menjelang siang Bu lah. Fokus anak tuh sudah kemana-mana terhadap pelajaran lagi Bu. Jadi kalau saya menangkap tadi ada 2 kendala ya Bu ya. Yang pertama murid yang belum bisa membaca dan kurang lancar mungkin Bu ya. Kemudian yang kedua sudah tidak bisa fokus lagi terhadap pembelajaran. Mengenai murid yang tadi belum bisa membaca Bu ya, menurut Ibu kenapa Bu hal tersebut bisa terjadi, apalagi ini sudah di kelas 5 Bu? Menurut saya Bu, ini efek dampak dari COVID-19 kemarin Bu. Karena kan waktu COVID kemarin pembelajaran kan tidak efektif dan tidak ada tatap muka. Daring ya Bu ya? Iya, itu secara daring. Dan karena kita hidupnya di kampung Bu lah, jadi pembelajaran itu tidak sepenuhnya melalui yang online Bu lah. Jadi diberi print out berupa tugas mengerjakan di rumah. Nah, di rumah pun kan orang tua nih tidak sepenuhnya kira-kira bukan membimbing anak untuk bisa membaca. Seperti itu Bu kira-kira Bu. Jadi kesimpulannya Bu ya, hal tersebut terjadi karena efek daripada COVID itu sangat terasa sampai sekarang ya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih Bu ya, bagaimana cara Ibu selaku wali kelas 3 di kelas 5 Bu ya untuk mengatasi kalau misalnya anak yang tidak bisa membaca itu Bu ya? Apa yang Ibu lakukan? Jadi selama ini yang saya lakukan dalam beberapa tahun pula, karena tidak hanya tahun ini, jika saya temukan ada anak yang belum lancar membaca, Dan terus Bu ya, ada Bu. Ini, nah jadi gue itu belum berikan bimbingan di luar daripada pelajaran gue. Setelah anak yang di kelas itu saya kondisikan dan saya beri tugas, anak yang belum lancar membaca ini saya panggil satu-satu ke depan untuk belajar membaca, baik mengeja ataupun dia yang sudah bisa mengeja itu dia melancari membacanya Bu lah. jadi semacam diberi jam tambahan itu Bu ya. Berkemungkinan seperti itu, tergantung apabila misalnya di kelas itu kelasnya bisa saya kondisikan anak-anak tidak libur dan dia bisa mengerjakan, bisa saya laksanakan langsung membaca di situ yang belum lancar tadi. Apabila kelasnya tidak bisa kondusif pula, nah itu di luar Bu, misalnya di jam istirahat dia itu Bu, Satu-satu panggil pula, boleh istirahat dulu yang lain, kemudian yang lainnya yang karena giliran membaca dulu bertahan dulu sebentar untuk membaca, atau kita nanti jam pulang sebentar baru mulai daripada teman yang lainnya. setelah teman-temannya pulang dia langsung nyambung Bu ya. Nah Bu, pertanyaan berikutnya Bu ya, bagaimana rencana Ibu ke depan agar pembelajaran Ibu itu bisa lebih baik lagi Bu ke depan? Iya, Bu. Selama ini apabila ada kendala di dalam kelas yang sudah kami lakukan, mulai kami berdiskusi sama teman sejawat ataupun terhadap kepala sekolah bulan. Nah, kebetulan kan Ibu mengikuti program guru program. Mungkin kan dari Ibu banyak ilmu-ilmu baru yang bisa saya gali. Nah, Bisa lah Bu, nanti kita sharing-sharing ini. Nah, kemudian Bu, selain dari itu saya sering membuka
video-video inspirasi dari PNM dan bisa juga YouTube Bu. Nah saya saksikan di situ bagaimana proses pembelajaran itu yang terbaru lah istilahnya. Oke. Jadi rencana ibu ke depan Bu ya, agar pembelajaran ibu tadi lebih baik lagi, ibu bisa mengajak berdiskusi Bu ya, baik itu dalam kepala sekolah maupun dengan rekan guru lainnya ya. Kemudian menonton video inspirasi di PMM Bu ya. Oke, dan juga dari video-video di YouTube ya tentang pembelajaran tersebut. Oke. Nah, akhirnya kita sudah selesai melaksanakan seluruh kegiatan dari supervisi akademik ini, baik dari mulai praobservasi, observasi, kemudian yang terakhir yang sudah kita lakukan hari ini dengan Ibu Wana, yaitu kegiatan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya ya. Iya bersama-sama Ibu. Oke, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hairul Mutakin SPDMA. Beliau selaku pengajar praktek selama kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lilik Rahmawati SPD MPD. Beliau selaku fasilitator yang sudah banyak membantu dan membimbing saya dan juga teman-teman JGP lainnya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.